Hai semuanya, aku Askia Salsa Aviana dengan NIM 23010560069, dosen pengampu Bapak Asep Firmansyah dengan mata kuliah Literasi Media. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang hoax di sosial media. Ya, di tengah maraknya informasi yang beredar, ternyata masih banyak loh hoax yang bertebaran di sosial media. Yuk kita bahas bareng-bareng. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Nah, pertama-tama, apa sih hoax itu? Jadi, hoax itu adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan menipu atau mempengaruhi orang lain. Nah, tahu nggak sih? Hoax itu bisa menyebar dengan sangat cepat, terutama di sosial media loh. Bayangin aja, sekali klik, share, jutaan orang bisa kena dampaknya. Serem banget ya. Nah, contoh hoax itu banyak banget. Di antaranya bisa jadi hoax pendidikan, ekonomi, politik, bahkan bisa jadi tentang artis-artis. Terus gimana nih caranya supaya kita bisa terhindar dari hoax? Sini, aku kasih tahu tipsnya. Pertama, cek sumber beritanya. Pastiin informasi yang kamu baca atau yang kamu dapatkan berasal dari sumber yang kredibel. Kedua, baca selengkapnya. Pastiin kalau kamu juga baca isinya ya, jangan cuma baca judulnya aja. Ketiga, verifikasi data. Kamu bisa cari sumber lain yang membahas tentang hal tersebut. Keempat, waspada dengan judul-judul sensasional. Seringkali hoax itu menggunakan judul yang bombastis untuk menarik perhatian. Selanjutnya, gunakan situs cek fakta. Ada banyak situs yang bisa membantu kita agar terhindar dari hoax. Nah, itu tadi tips-tips biar kamu gak kemakan hoax lagi. Karena tahu gak sih, dampak negatif hoax itu bisa berbahaya loh. Di antaranya, hoax bisa menimbulkan kepanikan, merusak reputasi orang, atau bahkan bisa menimbulkan konflik. Apa saja sanksi bagi pelaku penyebar ujaran kebencian dan apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran ini? Berikut penjelasan dari pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Kita akan melihatnya dari KUHP kita. KUHP kita mengatur terkait dengan pencemaran nama baik misalnya, itu ada di dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Yang terbaru adalah Undang-Undang tentang ITE. Undang-Undang ITE 11 tahun 2008 itu mulai kemudian merumuskan juga beberapa perbuatan yang sebenarnya adalah bagian dari pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam hukum pidana, pasal 310 dan 311 KUHP ini dianggap sebagai genus delik dan dikategorikan menurut ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 nomor 50 dinyatakan sebagai satu bentuk yang sebenarnya masuk dalam konteks delik aduan. Jadi perdebatan apakah ini masuk delik aduan atau delik biasa sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa ini adalah dasarnya berdasarkan KUHP. Yang tadi saya sampaikan pasal 310 dan 311 KUHP. Fenomena terhadap hate speech ini atau ujaran kebencian ini bahkan sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum sebagai sesuatu sinyalemen yang sangat berbahaya. Bahkan dalam tataran kepolisian, Kapolri mengeluarkan surat edaran yang kemudian itu sebagai dasar untuk penyidikan administrasi kasus-kasus hate speech. Setidaknya ada 7 golongan yang perbuatan yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori hate speech ini. Ada kategori pencemarannya di situ adalah nama baik yang dicemarkan, kemudian penghasutan, menyebarkan berita bohong, dan lain sebagainya. Padahal sanksinya tidak main-main ini. Kalau kita perhatikan di salah satu putusan dalam kasus ujaran kebencian saja, pasal ini kemudian dibuat secara berlapis dia. Dia dikenakan Undang-Undang ITE pasal 45, kemudian juga dikenakan KUHP pasal 156 dan Undang-Undang nomor
tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Jadi dalam konteks hukum pembuktian, apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tadi atau hasil cetakan elektronik itu dapat dijadikan sebagai alat bukti, sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, tentunya hal ini sudah clear sekali, sudah dapat dikatakan sebagai alat bukti. Ancaman hukuman pidana katakanlah di pasal 45 pasal 45 Undang-Undang ITE tadi itu ancamannya 6 tahun. Dan di pasal 156 juga bukan suatu tindakan pidana yang ringan sebenarnya. Maka kalau kita lihat dari ancaman pidana tadi, ini harusnya sudah menjadi satu perhatian yang penting bagi kita, bahwa kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Memang ada kebebasan berekspresi, ada kebebasan untuk menyuarakan atau menyatakan pendapat tadi, tapi sekali lagi ini adalah negara hukum, ada dasar konstitusional yang kita pakai, bahwa hak asasi manusia kita itu juga dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Jadi penting banget buat kita untuk selalu hati-hati dan lebih kritis lagi dalam membaca atau menerima informasi. Aku Askia Salsa Afiana, sampai jumpa di informasi selanjutnya. Bye-bye.